Anies Baswedan belak-belakan menilai pembangunan jalan era Jokowi kalah jauh dibandingkan era SBY. Sudah tepatkah data yang diungkap Anies dan bagaimana reaksi pemerintah terkait hal ini? Kami berbincang dengan tenaga ahli utama KSP Yohanes Yoko dan Irwan Veko, Wasekjen Partai Demokrat. Selamat sore, selamat matang semuanya. Selamat sore Mbak Cindy, selamat sore Pak Irwan. Selamat Pak sore Irwan. Bang Jones. Oke, Pak Irwan, kenapa harus dibanding-bandingkan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono oleh baca pres Anies Baswedan yang Anda usung, yang Anda dukung? Oh ya, terima kasih Mbak Cindy, Bang Jones. Kalau saya, kebetulan waktu Pak Anies pidato, saya kebetulan hadir di Milad PKS. Sebenarnya bukan bicara perbandingan datanya sebenarnya, tapi saya melihat bahwa semangat Pak Anies untuk membawa diskusi kontestasi Pilpres ini pada gagasan. Nah, gagasan yang saya tangkap dari pidato Mas Anies itu adalah beliau ingin institusi pemerintah, institusi negara ini inklusif. Artinya pembangunan infrastruktur yang dibangun itu pembangunan yang menunjang. Nah, tapi kenapa harus dibandingkan pembangunan era SBY dan era Jokowi kalau itu menjadi gagasan Anies Baswedan? Itu nggak bandingkan, itu data. Bagi kami justru dengan disampaikan ya oleh Pak Anies, maka prestasi-prestasi Pak SBY yang tenggelam di lautan terdalam itu muncullah ke permukaan. Ya, supaya tujuannya? Ya artinya Pak Anies mau menyampaikan data bahwa di zaman Pak SBY fokus pemerintah adalah bagaimana membangun jalan-jalan ya gratis untuk rakyat gitu loh. Oke. Nah, dengan fokus Pak Jokowi saat ini membangun tol 1.848 km selama 8 tahun yang menyebabkan kemudian dampak pada penurunan kemantapan jalan selama 8 tahun ini juga tidak bertambahnya secara signifikan panjang jalan nasional, jalan provinsi, juga jalan kabupaten kota. Saya pikir sebenarnya diskusinya ini menarik dong. Oke, Pak Yohanes, tanggapan Anda dianggap tidak membanding-bandingkan, hanya data saja yang diungkap. Yang pertama mungkin saya ini dulu Mbak, standing positionnya adalah menurut saya kok tidak elok gitu, tidak etis begitu. Ketika seorang calon presiden demi elektabilitas itu membandingkan dua legacy dari dua presiden. Yang saya kasihan adalah sebenarnya Pak SBY. Pak SBY tidak bisa membela begitu terkait dengan data-data itu, tidak bisa memberikan argumen secara langsung karena beliau sudah tidak berkuasa. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua adalah sebenarnya saya ingin meluruskan, Mbak. Data yang disampaikan ada dalam di BPS itu, panjang jalan misalnya yang disampaikan di era Pak SBY 144 kilo. Itu artinya itu bukan berarti jalan yang dibangun 144 kilometer, Mbak. Tetapi itu sebenarnya data di BPS itu adalah data terkait dengan status jalan. Status jalan itu yang menentukan untuk nasional Kementerian PUPR, untuk provinsi itu adalah gubernur, untuk kabupaten atau kota itu adalah wali kota atau kabupaten setempat gitu. Artinya apa? Dari data-data itu sebenarnya adalah data status dan tidak menggambarkan hasil dari capaian pembangunannya begitu, Mbak. Ini yang perlu kita luruskan, ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat karena. Jadi menggambarkan apa, Pak Yohanes? Itu menggambarkan sebenarnya status dan tanggung jawab dari masing-masing tingkatan pemerintahan terhadap panjang jalan yang ada. Karena begini, Mbak, misalnya jalan nasional, bisa saja saya ambilkan contoh, jalan provinsi itu bisa saja saat ini atau 2 tahun yang lalu statusnya jalan provinsi. Lalu karena kebutuhan yang ada, maka jalan itu ditingkatkan menjadi jalan nasional. Itu kan menjadi penambahan. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita ingin mengedukasi kepada masyarakat, hati-hati dalam membaca data, apalagi data yang dipakai untuk mengklaim hasil pembangunan. Karena tidak seperti itu cara membacanya begitu, Mbak. Oke, silakan Pak Irwan. Di situ kelirunya Bang Johanes. Justru letak keberpihakan pemerintah tuh di situ. Jadi bukan sekedar status.
jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan provinsi yang kemudian dirubah, ditingkatkan statusnya, itu bentuk keberpihakan pemerintah ya dalam menyelesaikan permasalahan jalan daerah. Karena sebenarnya terlihat ya bagaimana kemudian kalau pemerintah pusat ya dalam hal ini Pak Presiden fokus untuk menangani jalan-jalan gratis untuk rakyat, maka pasti kemudian jalan-jalan itu bertambah ya, kemudian panjangnya juga, kemudian kemantapan jalannya juga naik. Ini sangat-sangat dibutuhkan untuk rakyat gitu loh. Untuk menghubungkan dari desa ke perkotaan, kemudian mengangkut hasil pertanian, ya perikanan. Menurut Anda di era Jokowi tidak dilakukan itu, Pak Irwan? Enggak, justru di era Pak dilakukan, itulah datanya Mbak. Jadi datanya kenapa kemudian Pak SBY mampu membangun 11.800 kilometer jalan nasional, kemudian Pak Jokowi saya koreksi Pak SBY saya koreksi 11.000 sekian kilometer jalan nasional itu bukan dibangun, tetapi itu adalah status dulu. Pembangunannya belum tentu 11.000 begitu. Sebentar, saya jelasin nanti giliran Bang Jonas. Nggak perlu dikoreksi. Kebetulan saya sangat memahami. Enggak, justru saya koreksi agar publik menjadi paham bahwa sebenarnya dari kondisi-kondisi itu belum tentu. Kita dengarkan dulu klaim Pak Irwan. Pak Irwan silakan. Anda mengklaim bagaimana? Bapak keliru. Pada saat jalan kabupaten, jalan provinsi ini dirubah statusnya menjadi jalan nasional, di situ maka pemerintah pusat masukkan anggaran melalui APBN untuk menanganinya. Jalan-jalan yang tadinya rusak, yang tidak bisa kemudian dibiayai oleh APBD melalui provinsi, Pak Gubernur, Pak Bupati, justru ditangani oleh keberpihakannya di situ gitu loh. Selama 8 tahun ini ya pemerintah pusat, Pak Jokowi sibuk membangun jalan berbayar sehingga terlupa, itu kemudian tergambar datanya seperti itu gitu loh. 11.000 itu memang bukan pembangunan jalan baru semua. Membangun jalan itu artinya ada konstruksi di situ, ada rekonstruksi silakan. di situ, ada prestasi juga pemeliharaan. Baik, jadi gini Mbak, dalam membangun jalan itu kan ada tahapannya Mbak. Ada land clearing, kemudian kalau dalam catatan saya ada proses tebar atau proses pengerasan. Nah dalam konteks ini kita paling gampang adalah salah satunya yang kita lihat, kalau membangun jalan tol, itu jalan berbayar, itu adalah jalan yang betul-betul dari yang nggak ada, itu menjadi ada. Sementara jalan-jalan nasional yang tadi sudah disampaikan, saya setuju begitu, bahwa memang jalan-jalan itu dulu zaman Pak SBY ada peningkatan status, kemudian dari jalan kota atau provinsi menjadi jalan nasional. Tetapi sekali lagi, visi Bapak Presiden Jokowi ketika beliau memimpin pertama kali adalah beliau melihat bahwa dalam perkembangan zaman yang ada ini, maka dibutuhkan mobilitas yang cepat, dibutuhkan logistik yang efisien. Ya. Saya betul-betul mengalami ketika awal 2014 bagaimana perjalanan kita dari Jakarta ke Solo itu butuh waktu 12 sampai 14 jam. Maka ketika jalan tol itu dibangun, hari ini dari Jakarta ke Solo itu hanya membutuhkan waktu 6 sampai 7 jam. Proses-proses efisien inilah, capaian-capaian efisien inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh Bapak Presiden dalam perspektif kacamata distribusi Indonesia sentris. Yang ingin Anda sampaikan bahwa jalan berbayar seperti yang dibilang oleh Pak Irwan itu bukan hanya sekedar jalan berbayar, tapi sebagai upaya mengefisienkan transportasi dan juga logistik gitu ya. Dan juga tambahan Mbak, tambahan dulu bahwa jalan-jalan berbayar itu kalau dituduh itu hanya untuk orang kaya, itu salah besar Mbak. Karena jalan-jalan berbayar, jalan-jalan tol itu hari ini berapa banyak angkutan-angkutan pertanian yang dibawa dari berbagai daerah ke pusat-pusat perekonomian. Berapa banyak angkutan-angkutan umum yang mereka digunakan oleh masyarakat kelas ekonomi bawah, di mana dulu mereka begitu tersiksa untuk menuju dari satu titik ke titik yang lain itu. Baik, Pak Irwan, kalau dibandingkan tidak tepat karena memang fokusnya berbeda antara RSB dan juga era Jokowi. Justru itu yang ingin ditebalkan oleh Mas Anies, bahwa memang Pak Jokowi fokus membangun jalan berbayar sehingga jalan-jalan gratis untuk rakyat yang menghubungkan dari desa ke perkotaan melalui jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional ini sedikit terlupakan. Buktinya kemantapan jalan yang 2014 93,95%. Kemantapan jalannya di tahun ini 8 tahun itu hanya bisa turun jadi 91,5%.
90%. Artinya ada kemudian backlog, ya, backlog anggaran pemeliharaan jalan karena memang fokusnya berbeda. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dianggap remeh, ya, nggak bisa dianggap remeh. Tadi dikatakan jalan tol itu untuk efisiensi. Ada dampak ekonomi dari tol Trans Jawa, tadi kita sudah memberikan estimasinya. Audit BPK bisa dicek, audit BPK pembangunan jalan tol Pak Jokowi itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Malah kajian KPK. Artinya kalau yang disampaikan Pak Irwan ini tidak memberikan dulu Pak Jonas, tahan dulu. Bentar. Ini Silakan. audit BPK ini kami dapatkan pada saat rapat Komisi 5 dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Sebentar. Nah, singkat saja supaya kita adil, memberikan kesempatan juga untuk Pak Jonas. Saya baru ngomong kok dipotong-potong, gimana sih? Silakan, singkat saja. Tadi sudah banyak memberikan penjelasan poinnya supaya saya bisa memberikan kesempatan juga kepada Pak Jonas. Ya, artinya jalan tol Pak Jokowi ini berdampak pada jalan gratis untuk rakyat tadi kemudian terbengkalai, ya. Tetapi dampak yang diinginkan dengan membangun jalan tol sampai 1.848 km selama 8 tahun ini itu juga tidak optimal gitu loh. Harusnya kita tidak anti jalan tol. Harusnya fokus pembangunan jalan tol ini bisa kemudian dikoneksikan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi jalan untuk rakyatnya, jalan non berbayarnya ini harusnya sejak 8 tahun lalu itu dilanjutkan sehingga target RPJM nasional Pak Jokowi untuk 98% kemantapan jalan nasional itu bisa tercapai. Sekarang masih 91. Durasi kita sangat sempit, saya berikan kesempatan untuk Pak Jonas, silakan. Silakan. Mbak, yang pertama adalah ingin kami sampaikan bahwa jalan provinsi, jalan kota, kabupaten itu bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat hari ini APBN-nya itu 70% itu diberikan kepada daerah. Sehingga dalam rejim otonomi daerah ini, tahan dulu Pak Irwan, Anda sudah saya berikan kesempatan tadi. Diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola jalan-jalan itu, jalan provinsi, jalan kota, dan kabupaten. Maka pemerintah hari ini keberpihakan Bapak Presiden dalam konteks keberpihakan distribusi ekonomi ke daerah-daerah pinggiran, distribusi ekonomi dalam konteks Indonesia sentris itu betul-betul menjadi kekuatan, dan kekuatan itu dibuktikan dalam kita harus melihat data lebih komprehensif bagaimana Gini rasio hari ini, masalah ketimpangan yang dulu ketika Bapak SBY terakhir mengakhiri pemerintahan, Gini rasionya itu 0,414. Hari ini Gini rasionya itu 0,381. Tidak mudah Mbak menurunkan Gini rasio sampai 8%. Tidak mudah memperkecil ketimpangan antara yang kaya dan miskin, antara daerah dan perkotaan. Dan inilah sebenarnya yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jangan sekedar menghitung kilometernya begitu menurut Anda Pak Jonas. Dan masyarakat betul-betul hari ini merasakan, bisa dilihat dengan hasil survei kepuasan publik yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Dalam catatan kami Mbak, setidaknya ada 2 lembaga survei. Litbang Kompas sendiri menyatakan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi itu 70,1%. Sementara dari LSI itu survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi hampir mendekati angka 82%. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi itu harus dilihat secara komprehensif. Dan kalau kita bicara angka data jalan seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, panjang jalan yang ada perbandingan itu bukan berarti jalan yang dibangun, tetapi jalan yang dipindahkan statusnya, dan kita harus cek lagi kualitas jalan yang sudah ada. Itu. Terima kasih argumentasinya baik dari Pak Irwan dan juga Pak Jonas. Mungkin bisa memberikan insight kepada pemirsa di tengah panasnya dinamika politik saat ini. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih juga Pak Jonas Joko sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.